Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapan Ali nonton ini video saja. Terima kasih sudah nonton ini video Beta Arbaya. Beta lahir dan besar di Belanda. Dan Beta de fikir mau bikin video supaya Ali tahu hidup di Belanda bagaimana. Dan juga kalau mau kerja di Belanda, harus persiapan apa? Harus persiapan bagaimana? Mari lanjut nonton juga. Kalau belum nonton video yang pertama, silakan coba lihat ini video pertama yang Beta jelaskan orang saudara hidup bagaimana di Belanda. Dan pertama Beta mau mulai dengan sedikit kata-kata. Ali bisa pakai kalau Ali punya saudara dari Belanda pulang, Ali sudah tahu sedikit-sedikit Belanda. Jadi Beta mau mulai dengan apa kabar? Hoe gaat het? Baik-baik. Het gaat goed. Ali mau tidur, wil je graag slapen? Ali mau makan, wil je graag eten? Mari masuk, silakan masuk, kom maar binnen. Supaya Ali sudah tahu sedikit kata-kata Belanda. Lalu hari ini Beta mau bicara cara kerja di Belanda bagaimana. Di sini di Belanda sing ada terlalu susah cari kerja atau dapat kerja. Asal sudah bisa bicara sedikit bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Sepangat saja sudah cukup bisa kerja di Belanda. Sekarang di sini dong cari orang dari luar negeri pekerja di Belanda. Karena ada banyak tempat kerja, tapi ada kurang orang pekerja. Jadi ini momen bagus belajar bahasa Inggris ke bahasa Belanda, mencari kerja di Belanda. Di sini dong kurang orang kerja dari bangun rumah, cat rumah, pleister rumah, kerja di jalan, atau kerja bawa mobil, kerja di toko, semua bisa apa saja. Yang penting, Ali bisa sedikit bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Dan di sini orang kerja biasa dari hari Senin sampai hari Jumat. En setiap hari dong kerja 8 jam. Dan juga ada jam istirahat. Ada jam istirahat sekitar jam 10, dong istirahat 15 menit per minum, per duduk sedikit. Lalu sekitar jam 12, ada setengah jam per bisa makan, minum sedikit, istirahat. Dan sekitar jam 2, orang istirahat lagi 15 menit supaya lalu bisa lanjut kerja. Dan biasa orang mulai kerja jam 8 sampai jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Juga kalau Ali kerja di sini dan ada waktu Ali mungkin sakit, Ali juga bisa bilang saja Ali sakit tapi Ali masih tetap dapat gaji. Jadi kalau Ali sakit, Ali masih dapat gaji dari Ali pun bos kerja. Beta pikir kalau di Indo itu lain, mungkin kalau Ali sakit bisa dapat gaji kah? Tapi di Belanda semua sudah atur begitu. Juga kalau Ali mulai kerja di sini apa saja, Ali langsung bisa simpan uang per Ali pun pensiun. Kalau Ali sudah 67 tahun, Ali dapat pensiun. Jadi setiap tahun Ali kerja, Ali dapat pensiun tambah. Supaya nanti Ali 67 tahun, Ali dapat pensiun, Ali bisa istirahat, dan Ali sih usah kerja lagi. Juga di sini kalau Ali masih muda, Ali bisa kerja sementara sekolah atau sementara kuliah. Di sini anak bisa mulai kerja dari awal dong umur 14 tahun. Dong bisa sekolah pertama dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kalau dong libur, dong bisa kerja. Biasa dong kerja hari Sabtu ke hari Minggu. Dong tambah kerja sudah bisa dapat gaji. Ali juga bisa kerja dan sekolah sementara. Contoh, Beta pun suami sekarang bisa cat rumah. Tapi waktu dia datang ke Belanda, dia ikut sekolah pelajar cat. Dia pergi 3 hari pergi ke sekolah, atau 2 hari pergi ke sekolah, lalu 3 hari kerja. Jadi Ali bisa belajar, sementara sudah kerja, sementara sudah dapat gaji. Dan kalau Ali kerja, Ali juga bisa vakansi, libur, dalam 1 tahun, 4 minggu Ali bisa libur, tapi Ali masih dapat gaji per itu 4 minggu. Jadi kalau Ali libur, Ali kurang dapat uang,
Ali masih dapat Ali punya gaji kerja. Juga di sini kalau ada hari libur seperti Paskah, Natal, kalau ada hari raja dan itu biasa Ali pun hari kerja, Ali di sini libur tapi masih tetap dapat Ali pun gaji. Dan juga bisa pilih seperti kalau Ali pergi ke kuliah, sementara belajar, Ali masih bisa kerja. Contoh beta punya anak perempuan, dia sekarang 16 tahun, dia ikut kuliah ajar dokter asisten dokter, dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi setiap hari Sabtu dan hari Minggu, dia ada kerja di McDonald's, McD. Di sini bisa begitu, karena si Musa langsung kerja full time, cuma bisa kerja 1 ke 2 hari, masih tetap dapat gaji. Jadi beta punya anak perempuan, dia sudah dapat dia punya gaji sendiri, bisa beli dia punya apa saja sendiri, bisa atur dia punya usaha sendiri. Juga kalau Ali masuk di Belanda, dan Ali sudah tinggal di Belanda, ada program dari pemerintah supaya bisa ajar cepat, seperti bangun rumah, ke pleister rumah, bisa ajar cepat dalam beberapa bulan, asal juga sementara bisa bahasa Belanda. Di sini di Belanda juga ada sekolah khusus per orang di luar negeri supaya bisa belajar bahasa Belanda cepat. Jadi semua sudah diatur kalau Ali mau datang, Ali mau tinggal di Belanda, Ali bisa belajar bahasa Belanda di Belanda, Ali bisa belajar di sekolah kerja, sementara juga kerja dapat gaji. Semua sudah diatur di pemerintah, asal sudah tahu jalan bagaimana. Tapi yang penting, coba mulai bicara bahasa Belanda atau bahasa Inggris supaya kalau Ali mau ke Belanda bekerja, Ali sudah bisa bicara, sudah bisa baku dapat dengan orang berbicara, sudah bisa dapat koneksi supaya Ali bisa jelaskan Ali mau bagaimana, mau masa depan bagaimana, mau hidup bagaimana, supaya Ali bisa ambil langkah sedikit, Ali punya hidup masa depan yang bagus dan sukses. Kalau mau bawa mobil di Belanda, Ali harus dapat seperti SIM Belanda supaya bisa pakai di Belanda. Dari Indonesia perlu SIM di Belanda. Kalau Ali pun SIM sudah ada di Indonesia sudah dapat, Ali bisa masuk Belanda dan Ali bisa pakai Ali pun SIM mobil per 90 hari. Tapi dalam itu 90 hari, Ali harus unyang kembali di Belanda supaya dapat SIM Belanda. Dan dapat SIM Belanda itu susah karena dong perlu teori, Ali harus baca buku begini besar begitu, baca buku banyak dalam teori itu dalam bahasa Belanda kah bahasa Inggris, dan Ali harus praktek. Jadi lebih bagus kalau Ali sudah bisa bawa mobil, sudah praktek ada supaya bisa fokus per teori saja. Karena di Belanda mau ajar bawa mobil juga mahal. Satu paket per ajar bawa mobil itu sekitar 1.200 euro. Jadi lebih bagus kalau mau bawa mobil di Belanda, persiapan sekali, tahu kalau Ali punya SIM sudah ada di Indonesia, bisa pakai di Belanda per 90 hari baru harus ganti dengan SIM Belanda. Di Belanda dong juga aturan lain dengan sampah. Beta lihat di Indo biasa dong lempar sampah di jalan atau bakar atau lempar di laut. Tapi di Belanda sudah diatur. Di Belanda pemerintah atur Ali boleh lempar sampah di jalan. Ali dapat 2 kontainer di rumah. 1 kontainer hijau, 1 kontainer abu-abu, dan kontainer hijau Ali boleh taruh Ali punya makanan sudah pakai lagi, atau rumput, atau daun, Ali boleh taruh itu di kontainer hijau. Yang lain Ali boleh taruh dalam kontainer abu-abu. Dan setiap minggu pemerintah ambil 1 kontainer. Jadi 1 minggu ini dong ambil kontainer hijau, minggu depan dong ambil kontainer abu-abu, lalu minggu lalu dong ambil kontainer hijau-hijau lain. Itu sudah putar kembali begitu. Dan setiap orang yang terdaftar dalam rumah harus bayar setiap bulan per pemerintah ambil itu sampah.
Jadi itu tetap sudah urusan. Ale sing bisa bilang oke, beta sing punya uang jadi beta sing bayar pas sampah, sing boleh. Tetap harus bayar pas sampah. Dong sudah ambil dari Ale punya rekening di bank sendiri setiap bulan. Ale harus daftar, harus tanda tangan kontrak, lalu pemerintah ambil. Kalau Ale lempar, Ale punya sampah di jalan, Ale dapat denda, Ale harus bayar banyak, mungkin sekitar 100 euro atau lebih. Jadi lebih bagus atau lebih baik lempar dalam kontainer. Kalau ada barang-barang besar yang bisa pas dalam kontainer, Ale harus telepon pemerintah supaya pemerintah bilang oke, contoh hari Selasa malam jam 8 Ale bisa taruh Ale pun barang di jalan, nanti kita ambil, tapi Ale harus bayar sekitar setengah juta sampai 1 juta. Ale harus bayar, pardon, ambil Ale punya barang-barang seperti Ale punya bank sofa sudah rusak, Ale melempar keluar, atau meja rusak melempar keluar, bertaruh di jalan atau lemari, harus bayar supaya pemerintah ambil. Supaya pemerintah buat begitu di sini supaya jalan rapi, sing ada sampah di jalan, juga sing orang sing boleh bakar sampah. Kalau Ale pikir beta mau bayar, sing mau bayar beta bakar beta pun sampah saja, sing boleh dapat denda lain. Ini semua sudah diatur dari pemerintah di Belanda. Terima kasih sudah nonton ini video. Kalau masih ada tambah pertanyaan, Pak, hidup di Belanda bagaimana, atau saudara hidup di Belanda bagaimana, tulis dalam komen supaya beta bisa bikin konten baru, supaya Ale bisa lanjut nonton. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah!